kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih kalau pada pagi ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya sebentar lagi Bapa kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau kuduskan, sucikan tempat ini Tuhan. Jauhkan kami daripada penguasa-penguasa pemuluh-pemuluh di udara. Sucikan, kuduskan hati kami untuk siap menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Coba sama-sama kita katakan tanpa musik. Jadikan aku Tuhan. Sama-sama kita undang hadirat Tuhan. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami, jadikan
senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, ku menyenangkanmu. Tuhan, betullah hati ini jadi cara untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar
surga. Berikan kami sukacita yang luar biasa Tuhan untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita percaya kalau 2-3 orang di tempat ini Tuhan hadir. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saya jatuh tak sampai tergena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama yuk, sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama kita katakan tangannya. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apa? Apabila yo tak sampai tergena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi. Tuhan menetapkan hidupnya berkenan padanya. Apabila saya jatuh tak sampai tergena, Tuhan menopang tangannya. Katakan dengan iman. Tangannya, tangannya, haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh tak sampai tergena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Masih semangat, amin. Saya percaya kita diberikan kesehatan yang 20 kali lipat, 50 kali lipat, bahkan 100 kali lipat untuk berada di tempat ini, amin. Tidak setiap orang bisa kita bersama-sama berkumpul di gereja karena situasi saat ini, tapi saya percaya kalau kita semua adalah tentara-tentara Allah yang dapat berdiri di tempat ini untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan, amin. Kita angkat satu lagi lagu pujian, Kecaplah. Haleluya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi yuk. Kecaplah dan lihatlah betapa
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita nyanyinya dengan iman ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita semua percaya kalau kebaikan yang ada dari kita semuanya dari Tuhan, amin. Kita percaya kalau Tuhan yang memberikan kehidupan sampai saat ini, amin. Kita memuji dan memuliakan Tuhan, hanya Tuhan meminta kalau kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan hanya minta, ayo sembah aku. Kita sama-sama memuji muliakan Tuhan dengan iman. Jangan hanya kita berbicara, jangan hanya kita bernyanyi sama Tuhan, tapi kita nggak mengerti apa sebaiknya, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita sama-sama ulang dari awal yuk. Sama-sama ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tuhan baik, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Kita beri semangat untuk bagi Ibu. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan yang terbaik 20, 30, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan memberkati. Sama-sama kita satukan hati dan pikiran kita. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Berkati 10, 20, 30, bahkan 100 kali lipat. Firman-Mu memberkati Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami berikan saat ini akan kami tuai dengan bersuka cita. Kami percaya Tuhan apa yang kami dengar dari firman saat ini dapat memupuk kami untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau berkati tetap bimbing kami dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku bertemu Rohmu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat. Sama-sama teman-teman saya undang untuk bangun berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
kehadiran-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengubah hati kami, pikiran jiwa kami, hidup kami ya Bapa, untuk sempurna menyenangkan di hadirat-Mu, menyenangkan ya Bapa di hati-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu, urapi dan beribu Abba menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Setiap orang yang melihat mendengar boleh dipulihkan, disembuhkan, dibangkitkan imannya ya Bapa. Engkau yang mati hidup kembali, yang sakit sembuh ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus ya Bapa. Yang hilang ditemukan, yang tercerai-berai dipersatukan, yang terpecah dipersatukan ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Orang percaya mengatakan amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Sama-sama setelah kita memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ekspresi tubuh dengan bersungguh-sungguh, mari kita, itu tandanya ketika kita mengekspresikan tubuh kita waktu menyembah memuji dengan sungguh-sungguh, itu artinya kita respon bahwa Tuhan itu perlu dihormati. Ya, saya melihat waktu saya masih lajang ada nenek-nenek ya, janda ya dari Rumbai. Saya melihat kalau dia datang ke gereja, dia menyembah Tuhan, dia menari-nari, dia tidak malu ya, dia tidak merasa risih dengan kiri dan kanan. Ketika WL-nya mari bersukacita, dia paling yang bersukacita, padahal dia nenek-nenek ya. Kalau menyembah dia paling luar biasa, sungguh-sungguh ekspresi dari wajahnya nampak sekali, bahkan dari matanya keluar air mata waktu penyembahan. Itu artinya apa? Hatinya sungguh-sungguh ketika dia berhadapan dengan Tuhan ya. Bukan dengan pendeta, bukan dengan WL siapapun yang memimpin, tetapi dia tahu bahwa di depannya ada Tuhan. Dia perlu sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, mari kita buka firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18 ya, temanya atau judulnya yaitu bertumbuh secara rohani. Apa saudara? Bertumbuh secara rohani. Kemarin saya buat konten YouTube di ladang waktu jagungnya sudah berbunga. Saya buat konten, rupanya setelah saya kirim udah 50% terhapus, jadi tidak bisa masuk ke YouTube ya. Nah, saya bilang sama rekan-rekan siapapun yang melihat, saya bilang ya, petani itu mengharapkan ya, bukan hanya bunga, bukan hanya badannya yang besar, tetapi dia menantikan buah ya. Dan kita juga ditanam oleh Tuhan di dunia ini dari umur 0 tahun sampai umur berapa kita nanti meninggalkan dunia. Nah, Tuhan menantikan kita bahwa kita itu bukan hanya badannya besar, bukan hanya bisa berbunga atau berdaun, tetapi Tuhan merindukan kita bisa berbuah ya, bisa berbuah. Nah, kita buka 2 Petrus 3 ayat 18, kita baca, yang sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, dikatakan tetapi bertumbuhlah, artinya Tuhan menantikan kamu bertumbuhlah, bukan hanya kakimu yang makin panjang, bukan hanya tanganmu yang makin panjang, bukan hanya rambutmu yang makin panjang, tetapi Tuhan mau bahwa engkau bertumbuh secara rohani. Artinya ketika kita bertumbuh secara rohani, ada kerinduan dari dalam diri kita ini untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan, untuk senantiasa mendekatkan diri sama Tuhan, untuk senantiasa beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan, untuk senantiasa dipanggil hatinya untuk melayani Tuhan ya. Bertumbuhlah secara rohani di dalam keadaan yang sukar, bertumbuhlah dalam rohani di dalam keadaan masalah, bertumbuhlah secara rohani dalam keadaan yang tidak enak situasi, bertumbuhlah
Bukan hanya masalahmu yang terus bertumbuh, bukan hanya kesukaramu yang terus bertumbuh, bukan hanya pikiran yang negatif yang terus bertumbuh, tetapi rohaninya yang harus bertumbuh. Ketika rohaninya bertumbuh, dia sanggup mengatasi segala apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Engkau bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Ketika engkau bisa berkata Tuhan Yesus baik, engkau bisa menanti-nantikan setiap saat. Engkau tidak lupa untuk membaca Alkitab, engkau tidak lupa untuk hari Minggu, engkau tidak lupa untuk yang pemuda di pemuda. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita bertumbuh? Harus diawali dengan langkah yang pertama. Apa itu langkah yang pertama? Yaitu percaya. Kita buka Yohanes 3 ayat 18. Kita baca Yohanes 3 ayat 18. Mari sama-sama. Yohanes 3 ayat 18. Ya, kita baca yuk. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tritunggal. Ya. Nah, langkah pertama untuk kita mengalami pertumbuhan rohani, hatimu percaya, mulutmu mengaku, tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ikuti doa saya, sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat yang memberkati, yang menuntun, yang membimbing hidup saya mulai hari ini dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput saya dan membawa saya ke surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang bisa katakan amin. Ya, percaya. Dengan apa percaya? Dengan mulutmu engkau berani mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Percaya dengan apa? Dengan hatimu engkau setiap hari ada ada kasih yang besar, yaitu kasih kepada Kristus yang besar di hatimu. Ya, kasih yang mau berkorban, kasih yang mau bersyukur, kasih yang mau mengasihi, mengampuni, memaafkan, kasih yang mau merelakan, kasih yang mau mengalah, yang diajarkan oleh Tuhan. Itu artinya apa? Engkau bertumbuh, engkau mulai bertumbuh. Karena apa? Engkau sudah belajar tentang kasih, engkau belajar tentang memaafkan, engkau belajar berkorban, engkau belajar untuk memberi, engkau belajar untuk mengampuni, engkau belajar untuk merelakan. Itu udah awal dalam pertumbuhan rohani. Nah, kita lanjutkan. Ya, langkah yang kedua, ketika kita percaya dengan mulut dan dengan hati. Langkah kedua adalah menjadi milik Kristus. Kita buka Roma 12. Roma 12. Kita baca Roma 12 ayat 1. Sama-sama kita baca Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. 1 dan 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi pertumbuhan secara rohani, ya, kita diawali dengan langkah pertama adalah langkah percaya. Langkah kedua adalah langkah yaitu menjadi milik siapa? Milik siapa? Kristus. Ya, engkau milik Kristus. Makanya Paulus berkata, hidupku adalah Kristus. Jadi ketika dia berkata hidupku adalah Kristus, ya hari-harinya hanya untuk Tuhan Yesus. Tidur untuk Tuhan Yesus, makan untuk Tuhan Yesus, bekerja untuk Tuhan Yesus,
belajar untuk Tuhan Yesus, kuliah pintar untuk Tuhan Yesus. Saya melihat banyak anak-anak mahasiswa, ya, dia sampai minta izin. Anak-anak karyawan-karyawan pemuda-pemudi sampai dia minta izin dari dosennya, minta izin dari bosnya. Bos, kami minta izin 1 minggu. Ada apa? Kenapa? Kami ada tugas dari Tuhan saya, tugas dari gereja. Untuk apa? Untuk melayani di mana? Di pulau, ya, Ninewe. Di pulau mana? Di pulau, ya, Nias. Di pulau mana? Di pulau Padang. Di pulau mana? Ya, di Pulau Rumpat. Kami seminggu di sana, ya, di Pekanbaru. Saya menjumpai anak-anak muda-mudi dari Jakarta turun ke daerah-daerah. Saya tanya, apakah kamu menganggur? Enggak, Pak. Kami kerja, Pak. Kami minta izin, Pak. Kami masih kuliah, Pak. Kami minta izin, Pak. Kami mau melayani Tuhan, Pak. Ya, luar biasa. Anak-anak muda seperti itu perlu dicangkangkan jempol. Dia berani minta izin sama dosennya. Dia berani minta izin sama atasannya hanya untuk melayani Tuhan ke pulau-pulau. Padahal dia dari Jakarta, ya. Jauh loh saudara, Ninewe itu jauh, Pulau Padang itu, ya, jauh, Pulau Rumpat jauh, Meranti jauh saudara, ya, sangat jauh, ya. Dia sampai 1 minggu sampai 2 minggu di sana, yang buat KKR di sana, buat seminar di sana, ngumpulin anak-anak muda di sana, mengajar doa di sana, yang luar biasa. Apakah ada pemuda-pemudi di pemuda GSB ini yang mau, yang merelakan hatimu, izin Pak, kami mau melayani Tuhan, membuat KKR, ya, 3 hari 3 malam, ya, ada? Kalau ada, luar biasa. Artinya apa? Artinya itulah hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, itu saudara. Sekalipun engkau nanti sudah besar jadi pejabat, sekalipun engkau nanti sudah besar jadi pengusaha. Saya melihat juga banyak pengusaha-pengusaha yang orang yang sangat sibuk, tapi mereka mau dipakai Tuhan. Duitnya oke, tenaganya juga oke. Pergi ke kebun-kebun pakai mobilnya sendiri oke. Padahal di kantor sibuk, di kantor banyak kerjaan. Halo, tapi dia mau pergi dengan uangnya, dengan mobilnya, untuk bahkan apa waktunya meninggalkan kesibukan di kantornya untuk pergi ke desa-desa untuk memberitakan Injil. Ada yang bagi-bagi sembako, ada yang mendoakan orang sakit, ada yang buat KKR, ada yang buat seminar. Luar biasa. Dan saya berharap engkau yang ada di sini, ya, engkau akan diberkati Tuhan kalau engkau memiliki hati seperti itu. Ya, itu artinya apa? Hidupmu milik Kristus, ya, bukan milik aku. Yang mobilmu milik Kristus, hatimu, kakimu, sepatumu milik Kristus, rumahmu, kendaraanmu milik Kristus. Jadi ketika Tuhan memberkati, Tuhan, engkau berani mengembalikan. Tuhan, engkau sudah memberikan aku kepintaran. Sekarang kepintaranku akan kubagikan untuk melayani Tuhan. Sekarang hartaku akan kubagikan untuk melayani Tuhan. Itu saudara. Karena hidup ini adalah sebentar di dunia. Lama itu di surga. 1000 tahun, berapa tahun di surga nanti. Ya, kalau di dunia nggak ada yang 1000 tahun. Ya, saya minta 200 tahun umur saya, entah dikasih atau enggak. Sekarang saya udah umur 47, ya. Kalau 100 tahun berarti kurang berapa itu? 54, 53 lagi, kan begitu. Nah, yang terakhir, ya, pertumbuhan rohani, bertumbuh secara rohani. Tuhan merindukan engkau bertumbuh dan berbuah, ya. Yang pertama tadi percaya dengan hati, dengan mulut. Yang kedua menjadi milik Kristus, apapun yang kau kerjakan milik Kristus. Yang ketiga atau yang terakhir adalah dipakai. Katakan dipakai. Dipakai setan atau pakai Tuhan? Dipakai Tuhan, betul.
Jangan mau engkau dipakai setan. Ya. Dipakai Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9 kita baca. 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Yuk sama-sama kita baca 1 Korintus 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena kami adalah kawan, katakan kawan, sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Kamu adalah bangunan. Oh saudara, ya saudara, Bapak Cinta, Ibu Sinaga, pemuda di sini, ya, NJ Arnold. Engkau adalah ladang, engkau adalah kawan, engkau adalah rekan, engkau adalah bangunan. Jadi ada yang jadi fondasi, ada yang jadi apa ya, seng, ada yang jadi besi, ada yang jadi kayu jendela, ada yang jadi tembok, ada yang jadi mimbar, dan engkau tidak boleh mengejek satu dengan yang lain. Ayo, siapa yang berhak? Siapa yang menetapkan jadi fondasi? Tuhan. Siapa yang menetapkan jadi seng? Tuhan. Siapa yang menetapkan jadi kayu? Tuhan. Siapa yang menetapkan jadi apa lagi ya? Tembok? Tuhan. Dan mana yang paling bagus? Semuanya bagus. Katakan semuanya bagus. Tidak ada yang jelek. Yang jadi fondasi bagus. Engkau mau ditanam di bawah tanah untuk mengangkat bangunan yang di atas. Yang jadi seng bagus untuk supaya tidak ada hujan turun. Yang menjadi tembok bagus supaya tidak ada hewan masuk. Yang menjadi jendela bagus supaya ada angin masuk. Yang menjadi pintu bagus untuk menutup supaya tidak ada pencuri masuk. Ya, jadi tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus. Semuanya ditetapkan menjadi bangunan, satu kesatuan, ya, semua dipakai kau, ya. Makanya ada yang rela, ya. Waktu saya masih muda, saya rela tidur di gereja, saya rela mengepel WC gereja, saya rela membersihkan halaman gereja. Tidak ada yang gaji, tapi saya suka cinta. Kenapa? Karena saya ikut nyanyi, suara saya fals. Saya mau khotbah, nggak bisa khotbah, ya. Saya nggak bisa apa-apa waktu masih muda. Saya kerja bangunan, tetapi saya pengen melayani Tuhan. Ya, setiap ada kerjaan di gereja yang namanya kerjaan kebersihan gereja saya, yang sampai malam pun saya senang, saya bangga, saya bahagia karena saya dipakai Tuhan bagian kebersihan. Apakah bagian kebersihan dengan bagian pengkhotbah hebat pengkhotbah? Enggak. Coba kalau nggak ada kebersihan di sini, banyak kotoran, nggak ada yang talenta kebersihan, nggak ada yang talenta kebersihan, semuanya khotbah di sini dengan kotor-kotor, ya, gimana? Jelek gereja ini, saudara. Nah, ini oleh sebab itu tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Bagian apapun, engkau kawan sekerja Allah, engkau dipakai Tuhan, engkau rekan, engkau adalah ladang, engkau adalah bangunan yang tersusun. Tidak ada yang protes. Kalau temboknya protes maka bolong. Kalau atapnya protes maka bolong. Kalau apalagi, kalau pondasinya protes dia pergi maka hancur. Kalau pintunya protes maka tidak ada pintu. Nah, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita tutup firman Tuhan ini. Mari relakan dirimu untuk bertumbuh secara rohani, berbuah, mau dipakai Tuhan, mau dipakai Tuhan, mau dipakai Tuhan. Yang pertama, bukan hanya percaya, aku percaya Yesus, bukan hanya percaya, tetapi menjadi miliknya Tuhan. Engkau miliknya Tuhan, bukan milik setan. Kalau engkau miliknya Tuhan, engkau dipakai Tuhan. Kalau miliknya setan, dipakai setan. Dan hari ini, engkau yang hadir di sini, engkau miliknya Tuhan Yesus. Engkau mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Engkau mau diurapi Tuhan Yesus. Engkau mau diberkati Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu sembah Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan.
Tuhan, hamba-Mu berhenti untuk berkata-kata, tetapi Engkau tidak pernah berhenti untuk berkati kami, mengajar kami, membimbing kami, menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Nah, pengumuman, ya, saudara yang mau ikut Natal, saudara daftarkan diri sama panitia Natal, ya. Daftar aja dulu, nanti kuponnya tak kabar-kabar dibagi. Yang penting saudara mendaftar. Yang kedua, engkau yang mau terlibat melayani di banyak departemen, saudara boleh. Ada departemen pemuda, multimedia, ya multimedia menyunting, ya foto, video, ya membuat YouTube gereja kita, terus proyektor, ya ini kosong karena nggak ada pemuda yang mau. Nah, saudara boleh mendaftar sama NG atau saudara Arnold atau terlibat di apa. Yang mau kebersihan boleh setiap hari Sabtu datang saja. Ya, aku terbeban di kebersihan, ya setiap hari Sabtu datang untuk membersihkan gereja. Yang mau doa, yang terlibat di doa hari Senin malam. Yang mau doa hari Senin datang ke sini hari Senin, ya. Yang WBI, ya ada sebulan sekali WBI, gabung di WBI, ya. Jadi banyak departemen-departemen di sini, ya, yang untuk melayani Tuhan. Itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan sama MC. Shalom, diberkati sama firman Tuhan, amin. Diberkati sama firman Tuhan, amin. Kita akan memberikan persembahan kedua.